Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Dagun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kembali berita ya dari media daring, yaitu tribunpontianak.co ya .id ya .co.id, yang mana sekarang lagi heboh atau lagi viral ya cara mendaftar PPPK guru honorer 2021. Syarat guru honorer seleksi P3K dan alur pendaftaran P3K 2021. Nah, ini sudah langsung kita ke TKP-nya ya. Ini dari tribunpontianak.co.id. Nah, ini foto Pak Mendikbud RI ya, Nadiem Makarim. Ya, nah ini beritanya ya. Kita bacakan saja ya. Guru honorer berkesempatan mengikuti rekrutmen massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun 2021 yang baru saja diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, ini berita dari Tribun Pontianak ini, yaitu tertanggal Selasa 24 November 2020 ya. Nah, ini beritanya ya. Menurut Nadiem, rekrutmen ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini guru yang berstatus honorer masih cukup tinggi, sehingga pemerintah berupaya melakukan rekrutmen untuk P3K. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, tutur Nadiem. Selain untuk meningkatkan ketersediaan pengajar andal, Nadiem mengatakan kebijakan ini juga menjadi upaya peningkatan kesejahteraan para guru. Kebijakan ini membuka peluang ya perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air. Nah, ini ya teman-teman beritanya dari media online atau media daring, yaitu akan ada perekrutan P3K besar-besaran katanya di tahun 2021. Ya, ini ke bawah juga ada Menteri Keuangan. Menurut Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani menjelaskan bagi guru honorer yang lolos menjadi P3K akan mendapatkan tunjangan sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini kabar baik ya bagi rekan-rekan GTK yang mengabdi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus sekarang ke bawahnya, apa saja syarat guru honorer diangkat menjadi P3K pada tahun 2021. Nah, ini syarat-syaratnya yang mengacu pada syarat P3K tahun 2019. Berikut adalah syarat-syaratnya. 1. Merupakan tenaga honorer K2 maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020. Pendidikan terakhir minimal S1 yang relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Selanjutnya, menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten, kota, atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Jadi, ada surat pernyataan seperti ini banyak ketika seseorang menjadi CPNS ditempatkan di daerah-daerah pelosok. Nah, itu mereka banyak yang angkat kaki ya atau angkat tangan, tidak sanggup. Nah, jadi di sini pemerintah. Nah, ini kenapa? Karena banyak ya yang seperti tadi, guru ketika diangkat sebagai CPNS dan tidak mau banyak yang tidak mau ditempatkan di pelosok-pelosok.
Makanya pemerintah sekarang itu kalau tidak salah mewajibkan dalam fakta integritas atau surat pernyataan bahwa calon pegawai negeri sipil harus 10 tahun ya berbakti di tempat ketika dia awal diangkat sebagai CPNS. Selanjutnya dia itu aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, pada surat dicantumkan informasi berikut. NUPTK atau NIK ya. NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nama, tempat dan tanggal lahir, terus nama sekolah, terus juga mata pelajaran dan kabupaten. Nah, itu ya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon P3K pada tahun 2021. Yang ini hanya beberapa bulan lagi ya kita lalui di tahun 2020 ini. Terus alur pendaftaran P3K 2021 ya, alurnya adalah pertama pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.co.id. Yang kedua, pelamar memilih menu P3K atau ssptk.bkn.go.id. 3. Melakukan registrasi dan mengisi data. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke alur pendaftaran P3K 2021. Tahapan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun, bagi calon pendaftar P3K 2021 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran P3K tahun 2019 yang lalu. Pertama, kita harus pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Kedua, pelamar memilih menu P3K atau ssptk.bkn.go.id. Dan ketiga, harus melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, antara lain nomor peserta ujian K2, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, atau nomor kartu keluarga. Alamat email harus aktif, kata sandi dan passwordnya jangan lupa. Terus juga pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Formatnya ada dua, yaitu JPG dan JPEG ya. 4. Mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Nah, ini ada lengkap ya sampai ke bawah di sini ya, melengkapi data yang diperlukan sampai berapa ini? 9 ya. Nah, setelah itu baru materi pembelajaran. Menteri Nadiem juga bakal menyediakan materi pembelajaran bagi guru honorer yang hendak mengikuti seleksi pegawai pemerintah di tahun 2021. Nah, seperti ini teman-teman. Cuman bagi saya mungkin yang akan dikedepankan poinnya, nah ini kalau seperti ini kenapa gitu tidak semua dari kementerian dilibatkan atau istilahnya ada peluang untuk menjadi P3K ini ya, hanya dari Dinas Pendidikan saja, kenapa dari Kementerian Agama tidak? Padahal yang mengajar itu kan yang menjadi honorer itu bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga banyak, apalagi ada kategori-kategorinya gitu kan. Ada kategori-kategorinya yang sudah level in passing, terus juga sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ini harus dipertimbangkan lagi ya bagi para pemangku ya, bagi para pemangku jabatan seharusnya gitu, atau mungkin ini kalau untuk Kementerian Agama belum ya. Jadi seharusnya yang dilibatkan itu bukan hanya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan saja, tetapi libatkan semua yang di bawah Kementerian Agama juga ya, karena kita ketahui yang mengabdi di Kementerian Agama juga
ada yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi sebagai GTK, baik itu menjadi guru ataupun menjadi tenaga kependidikan. Nah, ini mungkin ya rintihan hati saya gitu kan kepada para pemangku kebijakan, karena yang seperti ini lebih cenderungnya bersifat kebijakan gitu kan. Kenapa ya? Jadi tidak usah susah-susah karena data-datanya sudah ada ya di masing-masing kementerian. Siapa saja yang sudah puluhan tahun, siapa saja yang belasan tahun, dan baru beberapa tahun mengajar atau mengabdi di instansi masing-masing. Nah, itu saja teman-teman yang saya dapat informasikan ini melalui media online ya, tribunpontianak.co.id. Yang ini keluarnya beritanya adalah pada tanggal Selasa 24 November 2020, yaitu cara mendaftar P3K Guru Honorer 2021, syarat guru honorer, seleksi, dan alur pendaftarannya. Mudah-mudahan nanti khususnya karena kami ya mengabdi di bawah Kementerian Agama, mudah-mudahan Kementerian Agama juga punya jatah dari pusat agar mengangkat para guru atau para GTK yang sudah mengabdi puluhan tahun ya. Silakan teknisnya apakah mau testing dan lain sebagainya. Yang penting bagi kami terasa diperhatikan dan berasa adil ya dalam pengangkatan P3K ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasi ini, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2021 kita masih ada usia. Jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.